pengertian evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja merupakan suatu bentuk penilaian dalam peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Umumnya penilaian ini dilakukan setiap tahun atau pada periode tertentu secara reguler. Salah satu manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan ini adalah mengukur keberhasilan karyawan dalam bekerja. Nah, informasi ini didapatkan dari evaluasi kerja dan nantinya akan membantu dalam pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, dan juga pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa perusahaan yang memiliki sistem evaluasi kerjanya tersendiri bagi karyawannya. Evaluasi kerja ini dilakukan secara berkala dan teratur untuk membantu mengingatkan para karyawan kembali terkait harapan dan tuntutan perusahaan kepada mereka. Nah, pada umumnya yang melakukan penilaian evaluasi kinerja ini adalah manajer. Nantinya manajer akan menilai kinerja karyawan, tingkah laku karyawan, loyalitas, kejujuran, kepemimpinan, teamwork, dedikasi, dan juga partisipasi karyawan dalam perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan. Di antaranya itu adalah yang pertama, dapat meningkatkan komunikasi antar manajer dan karyawan. Dapat meningkatkan kepuasan dan juga retensi kerja. Kemudian dapat meningkatkan kinerja profitabilitas. Kemudian yang keempat, dapat mengidentifikasi kandidat untuk promosi. Kemudian yang kelima, dapat memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan pelatihan dan dapat meningkatkan budaya perusahaan yang positif. Kemudian yang selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban menurut para ahli khususnya Hansen dan Mowen pada tahun 2019 pada bukunya pada halaman 560 adalah pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Anthony and Govindarajan pada tahun 2019 juga 171 bahwa pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggungjawaban sendiri merupakan suatu unit dari organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh unit tersebut. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yaitu 1. Pusat biaya atau cost center. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer mempunyai tanggung jawab terhadap masukan atau biaya pada unit organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, prestasi manajer tersebut diukur atas dasar masukan atau biayanya. Yang kedua, pusat laba atau profit center. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer mempunyai tanggung jawab terhadap biaya atau masukan dan pendapatan atau keluaran unit organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, prestasi manajer diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Laba suatu pusat laba dihitung sebesar pendapatan atau keluaran dikuranginya atau masukan. Hal ini diperlukan oleh manajemen puncak sebagai langkah pengendalian pusat laba. Yang ketiga, pusat investasi atau investment center. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajernya mempunyai wewenang atau kemampuan untuk mengendalikan laba dan investasi pada unit organisasi yang dipimpin. Oleh karena itu, prestasi manajer tersebut diukur berdasarkan laba dan investasi. Berikutnya yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien, dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 1. Syarat dan indikator pengukuran kinerja.
Menurut Mutia pada tahun 2009, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang kedua, dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat maupun dampak serta proses. Yang kedua, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan, efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Menurut Mutia pada tahun 2009, terdapat beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indikator kinerja input atau masukan, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, dan lain-lain. Yang kedua, indikator kinerja output atau keluaran, yaitu sesuai dengan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Selanjutnya ada indikator kinerja outcome atau hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau output kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Yang keempat ada indikator kinerja atau benefit, yaitu suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir ada indikator kinerja impact atau dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada Balance Scorecard atau sering disingkat dengan BSC adalah suatu sistem manajemen strategi atau Strategy Based Responsibility Accounting System yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Balance Scorecard adalah suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan, sehingga Balance Scorecard menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Balance Scorecard ini atau kartu skor berimbang dikenal sebagai bagian dari perencanaan, strategis, dan sistem manajemen yang umum digunakan oleh suatu perusahaan. Artinya, Balance Scorecard memiliki peran penting dalam mengembangkan usaha atau bisnis ke depannya. Contoh Balance Scorecard berdasarkan laporan dari laman NC State University. Yang pertama adalah perspektif finansial atau CSF atau faktor kesuksesan berupa nilai pertumbuhan dan produktivitas. Indikatornya pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan. Yang kedua ada perspektif pelanggan, CSF faktor kesuksesan. Value per proposition, indikatornya kesenangan pelanggan dan kepuasan karyawan. Yang ketiga perspektif proses bisnis, CSF atau faktor kesuksesan berupa drivers for performance atau mekanisme untuk mencapai tujuan yang ditargetkan perusahaan, indikatornya keunggulan operasional. Dan yang keempat itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, CSF faktor kesuksesan berupa pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, dan kerja tim. Indikatornya sendiri adalah pengembangan organisasi dan dukungan TI. KPI dan Balance Scorecard. Berkaitan dengan pengukuran, performance atau pengukuran kinerja, mungkin kita pernah mendengar BSC atau Balance Scorecard dan KPI atau Key Performance Indicator. Dari istilahnya, bisa kita pahami bahwa Balance Scorecard berhubungan dengan keseimbangan dan Key Performance Indicator berhubungan dengan indikator dari kinerja. Secara umum, dapat kita memahami bahwa Balance Scorecard ini merupakan strategi perusahaan agar terjadinya keseimbangan di antara perspektif pembelajaran, perspektif proses bisnis, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan. Kemudian secara umum, juga kita bisa memahami KPI adalah penjabaran detail dari Balance Scorecard menjadi indikator-indikator untuk melakukan pengukuran performance atau pengukuran kinerja.
Balance scorecard merupakan bagian strategi perusahaan dalam membuat perencanaan dan sistem manajemen dalam mengelola perusahaan. Dengan demikian, dengan menggunakan balance scorecard, maka aktivitas perusahaan akan terus menyesuaikan diri dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Perusahaan akan terus meningkatkan komunikasi, baik secara internal maupun eksternal. Perusahaan juga menggunakan balance scorecard untuk terus-menerus memantau aktivitas perusahaan apakah sesuai dengan jalur dan goals yang sudah ditetapkan. Balance scorecard ditemukan oleh doktorandus Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton. Masing-masing dari perspektif di atas, kemudian digunakan untuk menerjemahkan strategi bisnis ke dalam organisasi, objektif dari manajemen, dan objektif dari karyawan. Dengan demikian, kinerja karyawan atau performance karyawan berhubungan langsung dengan strategi perusahaan. Sedangkan KPI merupakan alat untuk memantau sampai di mana kemajuan implementasi strategi perusahaan. KPI akan melihat perbedaan antara realisasi dengan harapan. KPI akan memantau efektivitas implementasi strategi perusahaan dan juga memantau seberapa efisien biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan strategi perusahaan tersebut. Selanjutnya mulai menyusun balance scorecard. Cara menyusun KPI karyawan dan KPI perusahaan yang perlu dikuasai adalah mulai menaruh KPI yang telah ditetapkan pada sebuah balance scorecard. Balance scorecard membagi KPI menjadi 4 perspektif. Keempat perspektif tersebut adalah perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran. Sekalipun departemen-departemen tertentu dapat terkait secara langsung dengan setidaknya salah satu dari keempat perspektif balance scorecard tersebut. Departemen-departemen lain dapat saling membantu untuk merealisasikan KPI yang ada pada masing-masing perspektif balance scorecard. Semakin banyak departemen yang dapat terhubung pada masing-masing perspektif balance scorecard, maka semakin efektif dan sesuai dengan tolak ukur keberhasilan dalam KPI. Misalnya, KPI berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan mungkin paling berkaitan dengan departemen penjualan. Namun, departemen layanan pelanggan juga dapat membantu dalam merealisasikan hal ini. Atau, ada juga KPI yang berdasarkan tingkat keterlibatan karyawan. Sekalipun departemen personalia mungkin merupakan departemen yang paling dekat dengan KPI ini, para manajer dari departemen lain juga turut berkontribusi pada KPI yang sama untuk para penyelia dari karyawan entry levelnya. Selanjutnya, analisis profitabilitas strategi dan pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan adalah sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat dari pelayanan kepada konsumen tertentu atau tipe konsumen untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Analisa atas perbandingan antara biaya dari pemberian pelayanan kepada customer tertentu atau suatu kelompok konsumen dengan keuntungan yang dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan profitabilitas organisasi secara keseluruhan. Analisis profitabilitas pelanggan dapat digunakan untuk menentukan bagaimana pengalokasian sumber daya perusahaan kepada tiap-tiap konsumen sehingga perusahaan dapat menentukan apakah pengalokasian tersebut dapat efektif dengan melihat dari besarnya profit yang dihasilkan dari masing-masing konsumennya. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu manfaat analisis profitabilitas nasabah. Keuntungan menggunakan customer profitability analysis menurut Blocker 2002-831 yaitu yang pertama, membuat perusahaan lebih memfokuskan sumber dayanya baik dalam area yang menghasilkan tingkat pertumbuhan yang menguntungkan bagi perusahaan maupun merasionalkan area yang menghasilkan tingkat pengembalian yang kurang memuaskan. Nah, yang kedua, mengidentifikasi perbedaan yang tidak dapat diperkirakan dalam profitabilitas di antara kelompok-kelompok konsumen dan penyelidik penyebab perenadaan tersebut. Nah, yang ketiga, dalam hal negosiasi agresif dengan konsumen, perusahaan dapat mengkuantifikasikan dampak finansial dari perubahan yang diusulkan sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Nah, yang keempat, menyesuaikan kebijakan product pricing untuk konsumen yang menuntut layanan yang lebih banyak dibanding dengan gross profit yang dihasilkannya. Nah, yang kelima yaitu mengubah cara berinteraksi dengan konsumen yang menciptakan aktivitas yang membebani perusahaan. Nah, yang terakhir, menentukan segmen pasar yang potensial dalam menyediakan nilai konsumen terbesar beserta menyumbangkan profit yang besar bagi perusahaan. Nah, adapun cara melakukan analisis profitabilitas pelanggan, yaitu tahap-tahap dalam melakukan customer profitability analysis menurut Mowen, yaitu yang pertama mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasi konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return dan allowance. Consumer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Nah, dari materi-materi yang telah kami bahas dan kami cakup di dalam PPT kami mengambil kesimpulan, yaitu evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Umumnya, penilaian ini dilakukan setiap tahunnya atau pada periode-periode tertentu secara reguler. Salah satu manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan adalah untuk mengukur keberhasilan karyawan dalam bekerja. Informasi yang didapatkan dari evaluasi kerja ini nantinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Pusat pertanggungjawaban menurut Hansen dan Momen adalah pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Anthony dan Giovin Darajan, yaitu pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit dari organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh unit tersebut.